Orang spesial bikin lontong cap gome ala Sunda, tapi ya bukan lontong cap gome ala Cina. Kita nyuguh sama, kalau di Sunda tuh namanya ngameli. Jadi ngameli ini makanan yang ada atau makanan yang kita bikin dan makanan yang beliau suka itu kita sajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah bermimpi setelah 7 harinya beliau di dalam mimpi itu ibu sedang berjalan, terus dia itu manggil-manggil, katanya sini, aku sini, sekarang udah punya rumah lagi. Halo, assalamualaikum. Kumaha kabarna balad EDJ, kembali lagi di channel EDJ Nopion. Salam rahayu untuk sedulur Mbak Yu dimanapun berada. Hari ini saya atau orang lagi ada di rumah Bandung, tepatnya di rumah kediaman Mbak Yu. Kebetulan hari ini 1 Juli 2022 bertepatan dengan setahunnya almarhumah Mbak Yu. Nah, orang di sini mengadakan acara yang sederhana karena emang intinya itu acaranya kita gantian di Jawa. Nah, sekarang pokoknya ikutin orang ke dalam karena lagi pada repot dan pada sibuk. Ayo. Nah, ini saudara-saudara orang semuanya. Ini saudara orang semuanya lagi nyiapin. Ini besti-besti orang. Ini kan udah. Nah, balad EDJ juga pasti udah tahu ini muka ini, ya kan? Wow. Nah, ini hari setahunan ini agak spesial karena emang dari awal sampai 100 hari. Kita sebagai keluarga belum pernah memberikan makanan matang. Jadi ini yang terakhir kali. Jadi orang agak spesial. Walaupun sebenarnya sederhana tapi bumbuni kalau orang Jawa bilang. Ini sebenarnya mah semuanya berkat bantuan dari keluarga orang dan besti-besti orang. Nah, salah satunya ini. Oh, ini orang spesial bikin lontong cap gome ala Sunda, tapi ya bukan lontong cap gome ala Cina. Jadi ini sebenarnya mah karena request orang juga pengen lontong cap gome simple tapi semuanya ada gitu loh, nggak ribet juga. Ini sebenarnya yang menciptakan lontong cap gome itu ya. Nah, seperti biasa kalau mau tahlilan itu kita atau saya pribadi sih mungkin semuanya pasti akan menyiapkan kayak bunga dan kayak air, bunga mawar itu biasanya disiapkan. Nah, kita ikutin ke sini. Lebih enak kalau sambil duduk ya. Nah, balad EDJ tempat ini orang bikin seperti Mbak Yu itu masih ada. Jadi orang masih simpen mejanya, terusan kursinya. Pokoknya pernak-pernik yang berbau paranormal masih
orang simpan, masih orang rawat, dan orang juga masih kadang-kadang bakar dupa, bakar hiu kayak gitu-gitu. Nah ini karena sekarang itu setahunnya Mbak Yu, jadi sekaligus hari Jumat juga kita nyuguh sama, kalau di Sunda tuh namanya ngameli. Jadi ngameli ini makanan yang ada atau makanan yang kita bikin dan makanan yang beliau suka itu kita sajikan. Tapi emang minimalnya harus sedikit-sedikit karena katanya sih konon kalau orang yang udah meninggal itu mereka itu tidak harus banyak, tapi cukup dengan aromanya aja. Nah, orang untuk setahunnya ini orang bikin bingkisannya, orang bikin yang simple, sederhana tapi lumayan lah. Untuk bingkisan sekarang ini kita tidak pakai sembako, tidak pakai hal-hal ataupun barang-barang aneh. Saya cuman pakai amplop ini. Jadi saya bikin amplop tapi berbentuk dompet. Ini saya nih kasih tulisan seperti ini dan fotonya almarhumah Mbak Yu yang cantik. Selain ini karena beliau itu suka dengan ini tuh brownies bakar dan Milo juga. Jadi daripada ribet, saya mendingan ya udah deh utuhan kayak gini. Dan yang terakhir itu ini bingkisan kayak kain batik yang khasnya Mbak Yu. Mbak Yu kan identiknya dengan batik. Jadi saya juga bikin bingkisan batik untuk almarhum Mbak Yu. Tidak terlalu yang mewah, tapi yang penting mungkin nilai historinya, momennya, dan semoga keterima sama ibu-ibu pengajian nanti. Jadi di sini ini tempat almarhumah Mbak Yu mulai muncul sebagai paranormal. Di sini juga, di ruangan ini juga beliau menerima tamu. Awalnya ini kursi sudut untuk menerima tamu, dan ruangan yang sebelah tadi ini itu adalah kamar ritualnya almarhumah Mbak Yu. Kalau Mbak Yu itu dia itu identiknya dengan Semar karena perutnya gede, kepalanya kecil. Itu katanya kalau diartikan itu kayak semacam kayak gentong. Jadi uangnya banyak, tapi dia gentongnya kecil kan. Jadi dia bisa menyimpan rezeki banyak dan dia bisa juga memberikan rezeki banyak ke orang-orang. Nah kalau makanan kesukaan Mbak Yu tuh sebenarnya dia suka jajan pasar. Nah ini kayak siomay goreng itu dia doyan banget, suka banget gitu loh. Terus ini kayak singkong Thailand. Ini dia bisa menghabisin 10 pak gini kalau misalkan ada. Terus lapis ini suka banget. Pokoknya makanan yang orang sajikan di sini adalah makanan-makanan kesukaan beliau. Nah kalau lontong cap gome ini sebenarnya beliau tidak terlalu suka, tapi karena beliau juga kadang-kadang suka sengaja bikin di rumah lontong cap gome, tapi cuma untuk cuma untuk biar saya itu nggak makan di luar. Jadi beliau itu selalu Bu bikin lontong cap gome buat beda gitu loh. Nah ini saya spesial kirim buat Iis sekarang. Pokoknya spesial momen setahunnya almarhumah Mbak Yu. Sederhana, singkat, tapi nilainya itu buat saya pribadi sangat berharga banget. Terus ini tepat tanggal 1 Juli 2022. Kalau kita mundur ke belakang 1 Juli 2021 jam berapa ya? Mungkin saya lagi bingung di Bintaro sana untuk untuk gimana caranya saya bisa bawa almarhum ke Bandung sini. Waktu itu saya bingung banget.
ngobrolin tentang ini pasti saya akan mengeluarkan air mata karena ini jam-jam saya Pak lagi bingung. Detik-detik saya tuh bener-bener saya harus gimana, harus seperti apa. Karena saudara saya ini harus dibawa kemana gitu waktu itu. Tapi banyak karena ada bantuan sahabat saya, Windy. Dia bantu banyak gitu. Dia nyiapin untuk ambulannya karena dia termasuk orang yang mungkin kalau di Jakarta banyak teman-temannya yang ya bekerja di banyak bidang gitu loh. Dan alhamdulillah banget karena bantuan sahabat saya itu akhirnya Ais bisa nyampe ke Bandung. Saat tepat jam 7 lebih sedikit kita berdua nyampe di rumah ini. Mungkin nanti kalau misalkan lebih lanjutnya bisa ngobrol-ngobrol sama saudara saya ataupun mungkin salah satunya orang yang memandikan almarhumah Bayu. Nanti seperti apa silahkan. Ini udah pada datang ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya, saya cuma ada dua patah kata yang ya untuk mengucapkan terima kasih saya. Terima kasih udah selalu setia dengan doa-doanya yang tidak pernah berhenti untuk Ais. Dan saya juga mau minta maaf kalau misalkan kurang untuk cara penyajian ataupun mungkin cara saya untuk kayak tidak terlalu ramah, tidak terlalu baik karena kondisinya saya dari awal sampai sekarang ini mungkin kalau dibilang saya belum bisa melupakan. Saya masih ada di ruang lingkup itu karena mungkin pengalaman hidup saya sama almarhumah dari nol sampai akhir beliau nggak ada, cuma saya sendiri. Sekarang ini saya cuma mengadakan sederhana banget karena emang intinya keluarga almarhum itu minta gantian juga, dan saya juga tidak bisa datang ke Jawa karena almarhumah disemayamkan di sini, dikubur di sini, dan mempunyai nama besar juga di sini. Saya kekeh pengen mengadakan walaupun sederhana. Sebenarnya mungkin kalau dibilang masa sih seorang Bayu cuman mengadakan acara 100 tahunan seperti ini, tapi karena permintaan dari keluarga di Jawa juga, mungkin waktu kita ngobrol sama keluarga Jawa pas telepon-teleponan juga Terna ada di situ. Sebenarnya tidak diharapkan untuk yang mewah-mewah dari keluarga Jawa, tapi kalau saya pribadi, toh almarhum juga orang besar, orang yang dermawan, orang baik. Saya rasa kasih sayang saya karena saya juga punya utang budi sama almarhumah. Mungkin ibu-ibu juga sebagian tahu waktu pas
saya mau operasi karena beliaulah dengan keteguhan hati beliau, dengan berlapang dada dan keikhlasan beliau untuk mengeluarkan uang, materi, tenaga, pikiran demi kesembuhan saya. Makanya hari ini 1 tahun Jualia Johana binti Nana Johana, saya meminta ke ibu-ibu memberikan doa dengan segenap hati dan keikhlasan, karena cuma itu yang beliau sekarang bisa terima dan beliau butuhkan. Mungkin cuma itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim wassalawun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun wajah min aqsal madinati rajulun yas'al qala ya qaumi tabi'ul mursalin bidurina tugni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yu'minun inni ila lafi dolalim mubin illa kanu bihi yastahzi'un ayati min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah Allahu akbar in antum illa fi dhalalin mubin fati wal ardu biqadirin ala ayyul qadislahum kana rabbi wal rahmani min tafawus. Oh, nya nu di ditu. Nu ujungna sekarang nu ujung lama. Panghelaan atuh. Nah, pada DJ sekarang tahlilan udah selesai. Jadi sekarang lagi acara makan dulu. Jadi setelah makan baru kita kasih bingkisan. Ini lagi pada sibuk di dapur. Hatur nuhun pisan ya. Jajak kalau singkat gentosan langkung-langkungnya. Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Nih. Hah? Bu. Ibu. Sehat ya, amin. Amin. Yes. Alhamdulillah. Kajero lah, kajero. Beres kan?
Akhirnya selesai juga. Jadi orang ini ponakan orang. Ini ponakan orang yang dulu pernah satu rumah sama Mbak Yu juga. Tapi karena beliau ini udah dapat jodoh duluan, akhirnya dibawa sama suaminya. Ya merasa sedih lah, karena beliau selagi ada, dia selalu baik sama Ibu Majelis Taklim, selalu memberi seragam apa. Terus sekarang udah 1 tahun, ya merasa kehilangan juga sih, karena dia sosok yang baik, dia dermawan, dia nggak pandang orang, walaupun dia sudah menjadi orang hebat, tapi dia tetap sama tetangga, sama warga gitu, dia selalu baik. Waktu ibu memandikan, ya dia alhamdulillah, ibaratkan kalau itu dia nggak ada kotoran sama sekali ya. Jadi istilahnya kan kadang-kadang ada yang ngeluarin kotoran, kalau beliau alhamdulillah terus dalam keadaan tersenyum dia dimandiin gitu. Pokoknya dia bersih, dimandiin itu nggak ada kotoran sama sekali. Ya alhamdulillah, ya, insya Allah husnul khotimah kalau bagi saya yang memandiin itu Mbak Yu. Aku pernah bermimpi setelah 7 harinya beliau, di dalam mimpi itu ibu sedang berjalan, terus dia itu manggil-manggil, katanya aku sini sekarang udah punya rumah lagi. Dia di sana ada rumah kayak tingkat gitu, terus di sana banyak bunga-bunga yang kayak bunga lampu itu ya gitu. Makanya di sini sekarang saya udah punya rumah lagi. Ya Allah, kata saya, subhanallah Mbak Yu, dia pakai baju putih-putih, rambutnya segini, itu pertanda ya baik tuh, berarti dia udah ditempatkan di sisi Allah juga. Dia malah baru 7 hari saya mimpi dia udah punya rumah di sana gitu. Kalau menurut saya ya itulah insya Allah gitulah. Doa untuk beliau saya doakan semoga sekarang Mbak Yu udah 1 tahun adanya di alam barzah, saya doakan semoga semua amal baiknya diterima, semoga kesalahannya diampuni, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat sisi Allah yang jannahnya Allah itu yang benar-benar jannahnya Allah buat beliau, saya doakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Hari ini orang mau ke makamnya almarhumah Mbak Yu. Setelah kemarin sore kita mengadakan acara tahlilan almarhumah Mbak Yu. Jadi hari ini orang mau nyekar ke makam almarhumah. Ini jadi dalam acara atau dalam rangka mengenang setahunnya almarhumah, jadi mungkin orang harus harus lebih tegar, harus lebih dewasa, dan harus lebih mandiri untuk bisa membawa diri, langkah kita kemana, seperti apa,
yang menentukan diri kita sendiri. Jadi gimana keseruannya orang nyekar ke makam almarhumah, ikutin orang terus. Oh ya, ini bunga spesial karena almarhum itu sangat suka dengan bunga setiap malam. Terus bunga mawar merah yang orang bawa seperti biasa, air doa, air apa namanya tuh, air mawar, terus kesukaan Mbak Yu tuh hio, jadi orang lengkapi karena kebetulan emang udah ada di rumah. Bunga juga udah orang beli kemarin. Pokoknya ini kita spesialis bawa ke sana itu selain doa juga bunga-bunga kesukaan almarhumah. Pokoknya mah sampai ketemu di makam. Berada dia, orang udah sampai di makam keluarga, makam Mbak Yu. Jadi orang mau nyekar, mau mendoakan, meneruskan doa. Doa orang tuh selalu di hati ya, karena kalau terucap tuh ya kan seperti itu, sedih karena banyak kenangan yang mungkin kita pernah punya satu tujuan yang saya tahu tapi belum terlaksana. Kalau doa pasti saya selalu mendoakan ada yang terbaik, karena pun orang baik jadi harus dapat tempat yang terbaik juga. Ya kita sebagai manusia bisa menilai baik buruk orang itu secara orang itu bersikap, berbicara gitu. Sepengetahuan saya ya, selama saya hidup sama almarhumah semuanya itu penuh dengan apa ya, kayak didikannya tuh kayak yang membuat orang itu sakit hati, tapi itu akan bisa dirasakan setelah waktu berjalan. Nah, kalau doa saya buat almarhumah ya, saya pengen beliau itu ya dilapangkan kuburnya, diterangkan di alam kuburnya, jauhkan dari siksa neraka, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Cuman Allah yang bisa menilai baik buruknya perbuatan manusia di dunia. Mau kita menilai baik, tapi di mata Allah kita nggak tahu. Tapi saya selalu berdoa semoga
almarhum benar-benar mendapat tempat yang terbaik, seperti yang saya pribadi dan keluarga dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi almarhumah selalu berharap beliau ditempatkan yang terbaik. Dan satu lagi, mungkin sekarang udah setahun, dan sebenarnya sih mungkin kalau untuk diganti nisan itu seharusnya 3 tahun, tapi kalau karena tanahnya juga udah padat, semoga setahun ini saya bisa bangun makamnya almarhumah. Seperti beliau selalu membuat ataupun melakukan sesuatu pekerjaan ataupun entah pekerjaan ataupun kegiatan sehari itu selalu pengen terkesan perfect dan indah, dan insya Allah semoga saya ada rezekinya juga untuk memberikan yang terbaik. Karena untuk saat ini ya jujur mungkin cuma doa yang bisa kita panjatkan untuk almarhumah. Tidak perlu lagi barang-barang mewah ataupun hal-hal yang biar terlihat bagus, tapi untuk saat ini yang almarhumah butuhkan cuman doa dari orang-orang yang menyayangi almarhumah. Agak dalam soalnya tadi doa saya, karena mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa memberikan menjadikan bangga gitu loh, karena beliau itu sangat sayang sekali sama saya. Jadi saya insya Allah mungkin berkat dukungan doa dari orang-orang yang menyayangi saya juga, semoga apapun yang almarhum inginkan dari saya bisa cepat terkabul, dan mungkin usaha dan kerja keras kita gitu loh. Kalau kita sendiri mungkin berjalan tidak akan pernah bisa, pasti kita akan butuh orang lain. Ya seperti almarhumah sekarang sudah tenang di alam sana, beliau sudah tidak membutuhkan orang lain kecuali doa-doa dari orang-orang yang beliau sayangi, beliau cintai, dan beliau lindungi. Dan ini kalau dari pribadi saya sendiri, karena jasa beliau dalam hidup saya itu banyak sekali. Jadi selama saya masih bernapas di dunia ini, saya akan selalu mengenang dan memberikan yang terbaik untuk rumah terakhirnya almarhum. Saya nggak mau banyak omong, karena yang penting saya udah niat dalam hati saya, dan saya juga tidak mau lagi mendengarkan omongan-omongan miring tentang hal apapun yang sekarang sedang terjadi. Yang penting saya fokus dengan kehidupan saya, dengan apa yang mungkin almarhumah inginkan buat kehidupan saya. Saya udah dikasih bekal cukup, jadi tinggal gimana caranya saya melakukan suatu bekal itu biar nyampe sampai di akhir nanti. Yang paling penting sekarang saya lagi berjalan, lagi prihatin, lagi pengen menunjukkan dan membuktikan ke orang-orang kalau misalkan didikan almarhumah itu bisa saya bisa terlihat lah nantinya gitu. Ya mungkin untuk sedulur Bayu dan beradik DJ dimanapun, sebelum saya mengakhiri doa dan ziarah ke makam almarhumah, sebaiknya kita bersama-sama kirim Al-Fatihah. Semoga semakin banyak doa untuk almarhum, semakin diperingan apa yang jadi keberatannya ataupun mungkin yang menjadi penghalang untuk jalan almarhum menuju ke alam baka yang lebih indah dan lebih nyaman lagi. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, khususan untuk almarhumah Juwaria Johana binti Nana Johana. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Terima kasih untuk sedulur Bayu dan Balad EDJ yang sudah selalu setia, dan mungkin ini salah satu obat kangen juga untuk para sedulur Bayu. Saya bukan bukan pansos juga. Saya bikin konten mengenang setahunnya almarhum Bayu, tapi bentuk kasih sayang saya sebagai orang yang terdekat dari mungkin almarhum belum menjadi seorang Bayu sampai menjadi seorang Bayu, dan akhirnya beliau meninggalkan kita. Jadi banyak di luar sana mungkin yang mengaku-ngaku untuk terdekatnya, tapi mungkin sebagian orang tahu saya yang yang mendampingi almarhum sampai almarhum nggak ada gitu loh. Jadi di konten kali ini saya agak spesial, karena spesial tapi sederhana, karena mungkin tidak seperti yang kemarin-kemarin kita melakukan syukuran ataupun tahlilan untuk almarhumah itu banyak orang yang kita undang, tapi untuk saat ini untuk kehusukan kita berdoa dan mungkin permintaan dari keluarga untuk tidak terlalu yang mewah juga. Jadi saya jalani semua prosedur yang menjadi keinginan keluarganya almarhum, dan alhamdulillah kemarin kita selesaikan dengan alhamdulillah lancar. Jadi untuk Balad EDJ dan sedulur Bayu, terima kasih. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe di channel EDJ Novion dan MBU Management, karena di situ nanti kita akan tetap bercerita tentang, kalau yang masih kangen sama Bayu, nanti saya akan tetap bercerita tentang kisah seorang Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam rahayu. Udah tua ya beda. Kita udah cuma 40 kok. Udah 47 tahun. Love you beda. Dengan cara apa kita mati, dengan cara kita bertemu, berpisah, bertemu dengan orang-orang yang kita inginkan, tapi kita juga berpisah dengan orang-orang yang kita inginkan, ataupun mati hidup manusia. Tuhan sudah punya skenario nya. Kita hanya berusaha berdoa.